Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan fadilatul khusyuk. Fadilah terkait dengan khusyuk, khususnya kekhusyuan di dalam salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait makna daripada khusyuk, dan kemudian dari situ pula kita kemudian memahami kenapa Allah mengharamkan orang yang dalam kondisi mabuk mendekati salat. Itu yang kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah lebih kurang 30 menit kita akan coba membahas fadilatul khusyuk untuk kemudian kita pahami maksud-maksudnya dengan lebih mendalam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lilladhi awsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Apabila kamu melakukan salat, maka salatlah salat orang yang berpisah. Jadi kalau mau melakukan salat, maka salatlah seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan salat perpisahan, yaitu muwaddi'in li nafsihi wa muwaddi'in li hawa. Jadi ketika sedang melakukan salat, maka itu merupakan media perpisahan dengan berbagai macam keinginan pribadi dan juga hawa nafsunya. Jadi barang siapa yang belum salat, melepaskan keinginan pribadi dengan keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia hanya mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Kenapa? Karena salatnya tidak punya pengaruh. Berapa banyak orang yang salat begitu cepat pelaksanaannya hanya karena mengejar ada janji temu bisnis. Dia mengejar bertemu dengan makhluk Allah, tapi dia melupakan zat yang mengizinkan dia bertemu dengan makhluk. Berapa banyak orang yang kemudian ketika dipanggilkan untuk sholat, dia tidak tergerak untuk melangkah karena dia masih ada pembicaraan yang belum selesai dengan temannya. Berapa banyak? Kalaupun dia sholat sesudah itu, maka sholatnya itu harus menghilangkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi seakan-akan itu sholat terakhir yang dia lakukan. Kita kan sering mendengar itu, hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau akan. Sering kan kita mendengar hal itu. Nah, sholat itu begitu. Jadi sholat yang kita lakukan, sholat maghrib tadi itu dalam bayangan kita di dalam sholatnya ketika Allahu Akbar, ini nanti setelah salam saya meninggal. Saya nggak akan ketemu lagi dengan sholat isya. Jadi itu benar-benar sholat terakhir yang kita lakukan. Sehingga bayangkan kalau sekarang datang malaikat maut, lalu malaikat maut ngasih catatan, Allah mencatat namamu nanti jam 10 malam meninggal. Kira-kira sholat isyanya akan seperti apa, Pak? Kan seperti apa sholat isyanya? Malaikat maut datang ke kita ngasih catatan,
Amna jam 10 malam kamu saya cabut nyawanya. Ini catatan yang Allah berikan ke saya pada malam Lailatul Qadar. Tahun ini kamu meninggal malam ini jam 10 nanti. Kira-kira saya masih ngajar nggak begini Pak? Pindah Pak saya Pak ke mihrab. Ada yang ngomong, diem. Bisnis lupa, jangankan bisnis, anak istri lupa, tetangga lupa, sahabat lupa. Ustaz kita ini mau bakar kambing, mau kambing 100 pun tak peduli. Jam 10 meninggal. Dan sholat isya itu akan jadi sholat isya terbaik yang pernah saya lakukan selama hidup saya. Begitu kan? Betul kan? Begitu hakikatnya sholat itu. Itu hakikatnya sholat itu begitu. Jadi coba bayangkan segala nafsu kita, keinginan kita terhadap dunia putus karena kita tahu mau meninggal setelah sholat isya. Maka sholat isya itu jadi sholat yang sangat indah. Begitulah hakikat sholat kata Rasulullah. Makanya kalau melihat cerita para nabi, cerita Rasulullah khususnya dan para sahabat itu, kenapa sholat sampai bengkak kaki? Sampai bengkak kakinya Pak? Karena kelamaan sujud. Lama betul sujud nggak bangun-bangun. Sehingga dibayangkan itu kota Madinah itu, para sahabat Rasulullah itu dibayangkan ruhbanum bil laili wa fursanum bin nahar. Di siang hari gagah perkasa menunggang kuda menuju ke medan tempur, siap mati di jalan Allah, tidak punya rasa takut pada musuh tapi membuat musuh menjadi gentar. Di siang hari, tapi ketika di malam hari ruhbanum bil lail, mereka menjadi rahib-rahib, anak-anak kecil yang duduk di atas sandahnya sambil menangis terhadap pengampunan Tuhannya. Itu para sahabat Nabi itu begitu Pak. Di kota Madinah dulu. Siang gagah perkasa, malam jadi cengeng Pak. Tuh hebatnya para sahabat Rasulullah itu. Ketika dia sudah selesai dengan tanggung jawab yang Allah bebankan terhadap dirinya, dia kembali kepada Khalidnya. Karena tanggung jawab yang tadi dia emban itu bukan karena dia ingin, karena Allah yang memerintahkan. Saya sering mengatakan begini, orang-orang yang berangkat kerja di pagi hari jangan pernah meniatkan dalam hatinya bekerja karena ingin ngasih makan anak dan istri. Saya ulangi, yang berangkat kerja pagi hari mau cari rezeki Allah jangan pernah niatkan karena ingin memberi makan anak dan istri. Jangan ada yang keluar dulu, itu salah paham. Apa juga yang harus diniatkan? Saya berangkat pagi hari untuk mencari rezeki Allah karena Allah memerintahkan saya memberi makan anak dan istri. Itu bahasanya apa? Kalau hanya diniatkan karena ingin memberi makan anak istri, bisa jadi karena kecintaan kita sebagai makhluk. Dalam bahasa sederhana, anakku, istriku, kalau bukan karena Allah yang mengembankan tugas itu, yang memberikan tugas itu untukku, gak akan mungkin aku ngasih makan kalian. Aku ngasih makan kalian itu karena Tuhanku yang memerintahkan. Sehingga kemudian tanggung jawab yang tadi atas kecintaan kepada makhluk berpindah ke kecintaannya kepada Allah. Logika sederhananya, jika cinta kepada makhluk kita dapat, belum tentu kita dapat cinta Allah. Tapi kalau cinta Allah kita dapat, pasti cinta makhluk akan kita dapatkan. Begitu tuh bahasanya. Bedanya tipis betul. Tipis betul, seperti tipis benang itu perbedaannya. Tapi efeknya dunia akhirat. Tipis sekali kan bedanya Pak. Tipis sekali. Berapa banyak yang niat saya mau cari kerja karena mau bayar tunggakan sewa rumah, listrik, segala macam, hanya karena dasar itu. Jadi objek niatnya itu, hilang Allah dalam niatnya. Pindah dari hukum ukhrawi ke hukum yang bersifat duniawi. Masukkan Allah. Wa muwaddi'in li umrihi sa'irun ila maulah. Jadi salat perpisahan itu salat yang dilakukan seakan-akan dia akan berpisah dengan dunia ini karena umurnya telah berakhir dan dia menuju Allah.
Karena kan sholat itu media pertemuan hamba dengan Allah. Kita kalau mau bertemu dengan presiden kan harus menghadap, betul nggak Pak? Betul kan? Harus menghadap. Nggak mungkin presiden kita undang ke rumah kita, mesti kita yang datang. Mau jangankan presiden, camat aja juga nggak mau datang diundang, harus kita yang datang. Kira-kira kan begitu Pak. Nah sekarang ketika kita sholat, kita juga melangkah mau ketemu Allah. Apa yang kita pikirkan kalau ketemu Allah? Kalau ketemu Allah kan artinya mati kan Pak? Benar gak Pak? Kalau kita bisa bertemu Allah secara langsung artinya sudah meninggal. Itu hakikat sholat. Itu hakikat sholat. Jadi ketika kita sholat itu seakan-akan ini dunia mau ditinggalkan karena mau bertemu dengan Allah. Karena hakikatnya pertemuan dengan Allah menyebabkan kita harus berpisah dengan dunia. Sholat secara kiasan itu adalah perpisahan dengan dunia untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi kita masih di dunia. Maka bayangkan kalau ada orang sholat masih mikir yang lain. Bapak kalau ketemu presiden masih mikir camat gak? Hah? Enggak kan Pak? Ketemunya presiden masih mikir camat, gak mungkin. Ketemu presiden lupa kita sama lurah, sama ini, lupa semua. Karena derajatnya lebih rendah. Ini mau ketemu Allah masih ingat makhluknya Allah. Kira-kira pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Itu hakikatnya. Maka yang sholat masih kebayang sandal hilang. Aduh, sandal baru dibeli tadi pagi. Katanya DKM kemarin ada yang indah salah. Wah, bisa hilang juga. Itu lagi sholat itu. Berdirilah, tegaklah antara dia dengan Allah, dipisahkan oleh urusan-urusan dunia. Maka sholat kita itu harusnya 5 menit itu ingat Allah. Ingat Allah itu 5 menit doh. Tapi banyak di antara kita diskon 4 menitnya. Hanya 1 menit yang ingat Allah. Lainnya kemana-mana tuh pikiran. Padahal ketika kita nonton bola, kita bisa lupa tuh yang lain. Saking asiknya. Tapi 5, padahal bola itu berapa? 1,5 jam, bisa lupa tuh kita sama yang lainnya. Sholat 5 menit, sulit kita melupakan yang lainnya. Maka sholat kita belumlah sholat muwaddi'in, sholat orang yang ingin berpisah. Nah, itu hakikatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini hadis sahih juga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bareng-bareng kita. Beliau berbicara kepada kami, kami pun berbicara kepada beliau. Itu kan sering kita lakukan Pak. Duduk kita di warung, duduk kita di pos ronda, duduk kita santai di mana gitu. Hal yang sama. Jadi kehidupan Nabi dengan para sahabatnya juga mirip-mirip dengan kehidupan kita. Tapi ada perbedaannya di mana? Fa idza hadaratis shalah, apabila salat sudah tiba, faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu, seakan-akan beliau tuh nggak kenal sama kami dan kami pun nggak kenal sama beliau. Artinya apa? Begitu waktu salat tiba, langsung pisah tanpa assalamualaikum, bubar dengan sendirinya, masing-masing seperti orang tidak saling kenal karena fokusnya sudah ke salat, pada salat. Itu kata Aisyah. Ini yang ngomong bukan sahabatnya, istrinya sendiri yang ngomong, istri Nabi yang ngomong. Artinya ini bukan hanya berlaku dengan teman, tapi juga berlaku dengan keluarga. Dengan keluarga. Bayangkan berapa banyak Pak pengantin baru yang nggak sholat itu. Saya dapat cerita, Ustaz, sering sekali tuh pengantin tuh kalau sholat itu, kalau misalkan bikin acara itu nggak sholat zuhurnya. Kalaupun sholat itu nanti akhir-akhir waktu. Kenapa? Karena lagi banyak orang yang ngantri buat salaman, duduk di pelaminan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang luar biasa, banyak yang nggak sholat. IO-nya juga nggak sholat, karena dia nggak bisa ninggalin tempat. Yang hadir juga kelalaian, lupa juga sholat zuhurnya. Nah, kita syukur di sini karena di samping masjid, nggak mungkin nggak sholat, diteriakin sama muazin. Bayangkan kalau di gedung Pak.
Nabi duduk sama keluarganya, begitu sudah datang waktu sholat, itu seakan beliau sudah nggak kenal sama keluarganya. Segera beliau. Kenapa? Karena itu adalah panggilan Allah. Sedangkan keluarga tetap makhluk Allah. Baik. Kecuali nanti ada bagian-bagian tertentu yang dibolehkan meninggalkan sholat demi perhatian kepada makhluk Allah. Contoh misalkan ada orang kecelakaan di jalanan misalkan. Azan sudah berkumandang, nggak boleh ditinggalkan yang kecelakaan itu sendiri di jalan. Kita pergi ke masjid, ntar aja kita tolong, kita sholat dulu. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa nggak boleh? Karena ada hak hidup dan mati. Pada hak hidup dan mati, syariat ke Allah diringankan oleh Allah demi makhluknya. Oke, saya sering katakan gini, fikih muamalah kalau nggak sempurna, fikih ibadah rusak. Saya selalu mengatakan itu. Di mana-mana saya katakan. Kalau fikih muamalahnya rusak, fikih ibadah nggak dianggap walaupun sholatnya di masjid. Fikih muamalah. Karena Allah memperhitungkan hubungan dengan dirinya dan memperhitungkan hubungan kita dengan makhluknya. Semua dinilai oleh Allah. Itu ayatnya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adhan. Itu salah satu ayat yang sangat saya sukai. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan menyakiti. Ngasih sedekah, yang nerima sedekah sakit hatinya, Pak. Itu nggak dianggap oleh Allah karena perkataan baik, nggak ngasih apapun, cuma ngomong baik saja itu ribuan kali lebih baik. Padahal sedekah bantu orang kan, tapi ternyata tidak dipandang oleh Allah. Kenapa? Karena ada usaha untuk menyakiti yang diikuti setelahnya. Nah, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila salatin, Allah tidaklah melihat suatu salat, la yuhdirur rajulu fiha qalbah, yaitu salatnya orang yang tidak menghadirkan hati di dalamnya, ma'a badanihi, bersama dengan badannya sekalian. Hadis ini memang hadis mursal. Ibnu Hajar menukilkan hadis ini, menyebutnya hadis marfu yang sampai periwayatannya kepada Rasulullah. Sanad hadisnya lemah, tetapi para ulama bersepakat bahwa maknanya benar, nggak ada perbedaan. Karena makna dari khusyuk ihdarul qalbi inda sholati wa dzikri, menghadirkan hati pada saat kita sedang melakukan sholat atau zikir. Jadi bisa dilakukan di dalam sholat, bisa juga dikerjakan di luar sholat. Itu khusyuk. Kemudian selain menghadirkan hati, harus menghindarkan badan. Artinya ada gerakan. Makanya sholat itu kalimatnya aqwalun wa af'alun makhsusatun, perkataan dan perbuatan yang khusus. Tidak sah perkataan tanpa perbuatan, tidak ada gunanya perbuatan tanpa perkataan. Ada orang tanya, Ustaz, bolehkah saya cuma baca doa nggak bergerak, diem saja? Kan ada Pak di Indonesia beberapa itu yang biasa, kita mungkin Bapak juga tahu, bahkan menyebut dirinya sampai pada tingkatan wali Allah tapi sudah nggak sholat, cuma cukup doa saja. Itu bukan wali Allah. Kenapa? Dia menghadirkan hati, tidak menghadirkan badan. Dia baru aqwal, tidak ada af'al. Dia baru berkata tapi tidak berbuat, tidak mengerjakan. Ada orang yang menghadirkan perbuatan tapi nggak menghadirkan perkataan. Dulu waktu kita di masjid ini membuat pelatihan baca doa sholat, salah satu alasannya ada dari hamba Allah yang mungkin bacaan sholatnya belum bisa, bukan belum lancar, belum bisa. Sujud nggak tahu baca apa, iktidal nggak tahu baca apa, af'alnya ada, perbuatannya ada, aqwalnya tidak ada, doanya tidak ada. Apa manfaatnya gerakan tanpa doa? Sedangkan hakikat sholat itu adalah doa. Dua-duanya harus dihadirkan. Badan harus dihadirkan, hatinya juga harus dihadirkan. Karena doa tanpa hati jadi juga tidak ada manfaat. Kemarin kita bahas
Perkataan kam min musallin lam yashrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi salatih. Berapa banyak orang yang salat dia tidak minum minuman keras tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan di dalam salatnya. Berapa banyak? Dia tidak mabuk, dia tidak hilang akalnya, tapi berapa banyak yang dia ketahui apa yang dia baca di dalam salatnya. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulutnya mengucap, pikirannya entah kemana. Imam sedang membacakan ayat, memang saya tidak paham, tapi kan saya bisa mendengar, membayangkan kebesaran Allah, tapi pikiran saya kita sibuk dengan yang lainnya. Nah, ini hakikat orang yang menghadirkan badan tidak menghadirkan hati. Dua-duanya runtuh, dua-duanya tidak ada guna. Yang menghadirkan hati tidak menghadirkan badan dihukum oleh Allah, karena salat harus ada gerakan. Orang yang tidak melakukan gerakan, maka dia dianggap tidak salat. Kalau dalam hukum salat pemerintahan Islam, itu orang yang seperti itu ditangkap dan disuruh tobat. Kalau tidak, dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak tobat dibunuh mati. Itu kalau negara Islam, maksudnya hukum yang diberlakukan. Begitu. Oh, ketat Ustaz, ketat sekali Pak, ketat. Sebaliknya, orang yang menghadirkan badan tidak menghadirkan hati juga tidak dilihat oleh Allah. Karena dia hanya menjalankan kewajiban, dia tidak butuh kepada Allah. Salat itu harus menjadi kebutuhan, karena ketika butuh kepada salat, hakikatnya kita bukan butuh kepada salat itu, tapi butuh kepada Allah yang mewajibkan salat. Baik. Ada satu riwayat yang saya baca yang mungkin bisa saya bagi terkait dengan Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu lagi duduk, lagi santai, datang malaikat Jibril di atas, kelihatan sama Nabiullah Ibrahim di udara atau kelihatan dengan wujud aslinya. Malaikat Jibril ketika menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim lalu berkata, alaka hajah, hei Nabi Allah Ibrahim, kamu perlu ada kebutuhan tidak? Ada keperluan tidak? Kata malaikat Jibril. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Amma ilaika fala. Hei Jibril, kalau kebutuhanku untukmu atau kusampaikan padamu, maka itu tidak kuperlukan. Begitu jawaban Nabi Allah Ibrahim ke malaikat Jibril. Apa maknanya? Sehebat apapun para malaikat Allah, itu tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Gak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Malaikat Jibril yang datang, malaikat Jibril ini kan sayyidul malaikat, penghulunya para malaikat. Tapi ketika ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim, minta sama kamu Jibril, enggak akan aku lakukan. Karena jika ada yang berhak untuk kuminta, dialah yang menciptakan aku dan dirimu, yaitu Allah. Kira-kira begitu bahasanya. Itu imannya Nabi Ibrahim itu begitu. Coba bayangkan, kita jangankan malaikat Jibril, datang makhluk Allah saja, semuanya kita keluh kesahkan. Tapi keluh kesah itu tidak satu pun yang kita ceritakan kepada Allah. Bahkan terkadang berapa banyak di antara kita yang terlalu cepat berkeluh kesah kepada makhluk, tapi sangat jarang berkeluh kesah kepada Allah. Setiap hari ketemu teman kita curhat. Udah gak kita curhat dengan Allah? Semua masalah yang kita miliki, entah yang berhubungan dengan dunia ataupun akhirat, semuanya. Bahkan urusan garam di rumah pun kita curhat ke Allah. Bedanya, dan ini pernah saya sampaikan di majelis ini, kondisi makhluk Allah ketika kita bercurhat terlalu banyak, dia sudah tidak mau mendengar. Sekali dia dengar, dua kali dia dengar, tiga kali mungkin juga dia dengar. Tapi sudah banyak dia tinggalkan kita. Atau barangkali kalaupun dia dengar, dia acuh mendengarnya. Dia sudah gak kuat mendengar curhat kita terus menerus. Tapi Allah sebaliknya, Allah itu marah kalau kita gak curhat.
Allah ingin dirinya terus dicurhati oleh hambanya kapanpun, dimanapun. Itu bedanya Allah dengan makhluk Allah. Yang menyediakan waktu curhatnya tanpa terbatas ini sering kita abaikan. Lalu kita beralih kepada makhluk yang hanya menyediakan sedikit waktu untuk kita agar kita bisa menyampaikan curhat yang ada dalam hati. Nah, ini ilmunya Nabiullah Ibrahim. Bahkan saya juga pernah baca riwayat yang menyebutkan bahkan ketika malaikat maut mau mencabut Nabiullah Ibrahim, itu Nabiullah Ibrahim itu enggak komentar apapun. Karena tahu bahwa ketika malaikat maut mencabut dirinya, itu dia gak akan bisa melakukan kalau Allah mengizinkan. Dan dia gak peduli sama malaikat maut. Kenapa? Malaikat itu masih makhluk, bukan khalik. Itu ilmunya Nabi Ibrahim. Abul Anbiya gelarnya, bapaknya para nabi. Karena beliau dua sisi, anaknya Ismail dan Ishak itu semuanya menurunkan nabi-nabi, disebut dengan Abul Anbiya. Itu imannya Abul Anbiya. Di saat orang nyembah apapun, beliau bertanya, lihat matahari, lihat bulan, ya kan? Lihat bulan, wah ini indah, ini jangan dengan Tuhanku. Begitu siangnya hilang, nggak mungkin ini Tuhanku. Melihat matahari, ya ini gede sedikit, ya ini Tuhanku. Terus mencari. Beliau nabi yang selalu menggunakan antara basis keimanan itu dengan logika. Itu jalan berbarengan. Itu Nabiullah Ibrahim. Tapi begitu beliau mendapatkan kebenaran, nggak goncang, nggak goyang. Nggak goyang. Hatta malaikat Jibril ditolak bantuannya, Pak. Coba bayangkan kalau benar-benar malaikat Jibril datang ke kita nih, kira-kira nawarin bantuan. Kira-kira jawaban kita apa? Datang orang kaya aja berebutan kita. Betul nggak? Yang malaikat Jibril yang datang. Nggak diperlukan oleh Nabiullah Ibrahim. Karena beliau butuhnya bukan malaikat Jibril, tapi kepada yang menciptakan Jibril. Itu imannya Ibrahim, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedikit lagi. Wara'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan ya'bathu bilihyatihi fi shalah. Rasulullah suatu waktu itu melihat ada orang yang sedang memainkan jenggotnya di dalam salat. Salat, mainin jenggot dia. Kalau mungkin sekali, dua kali, mungkin gatal, nggak apa-apa. Karena kan ada batasan. Tapi kalau terus-menerus ya abad itu kan keseringan terus-menerus tuh dimainin. Mainin jenggot. Orang Arab kan kalau jenggotnya gede-gede, Pak. Nggak kayak kita. Pendek, apa mau dimainin? Kayak saya nih, apa mau dimainin? Orang Arab tuh segini jenggotnya ini. Enak mainin ya, Pak. Mainin. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Kalau hati yang melakukan sholat ini khusyuk, anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Artinya dia nggak akan lagi punya kesempatan atau waktu untuk mikirin mainin jenggotnya karena hatinya udah fokus. Berfokus. Kata Rasulullah, lau khasha'a qalbu hadha, kalau hati orang ini khusyuk, kata Rasulullah, la khasha'at jawarihuhu, maka seluruh anggota tubuhnya pun ikut khusyuk. Tangan tidak lagi kemana-mana, kaki tidak lagi kemana-mana, dia tidak lagi, pandangan mata juga tidak lagi kemana-mana. Karena pandangan mata khususnya yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan dalam sholat itu pandangan mata. Karena di dalam sholat arah pandang itu hanya ada dua tempat. Nggak lebih, nggak ada tempat ketiga. Arah pandang mata itu hanya dua tempat. Ini dalam sholat normal. Tapi kalau nanti sholatnya tidak normal seperti dalam peperangan, seperti sholat khauf, itu cerita lain. Itu pandangan mata bisa diarahkan ke musuh. Tapi kalau dalam kondisi normal cuma dua. Di semua tempat kecuali duduk tahiyat itu pandangan mata hanya ke tempat sujud. Tempat kita sujud, tempat kita nanti akan turun.
Kalau dalam posisi tahiyat baik awal ataupun akhir itu di ujung jari telunjuk. Jadi kita kan begini Pak, nah, ujung jarinya itu yang dilihat. Hanya 2 tempat itu saja. Dan ini hanya ada di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Hanya 2 tempat itu aja, nggak ada tempat penglihatan lain. Bayangkan ada orang sholat tiba-tiba ngelirik ke atas atau ngelirik ke kanan. Di dalam hadis Imam Muslim itu dikatakan orang yang melihat seperti itu diambil pahala sholatnya dilempar ke mukanya. Pahala sholatnya diambil oleh Allah dilempar ke muka orang itu. Cuma kan kita nggak ngerasa. Tapi sebenarnya kita sholat tanpa pahala. Apa gunanya sholat tanpa pahala? Jangankan menghapus dosa saat itu yang sebelumnya aja masih banyak. Itu. Jadi ketika sholat tidak ada lagi lihat ke depan, lihat ke atas, lihat ke samping, kiri, kanan, udah nggak ada lagi. Walaupun hanya melihat dengan melirik. Memang nggak begini, tapi ujung mata sudah kemana-mana. Tidak ada lagi. Tidak melihat secara langsung, juga tidak melirik. Posisinya cuma 2 tempat, hanya 2 tempat itu saja fokus melihat. Untuk apa diajarkan itu oleh Rasulullah? Itu apa? Supaya kita fokus di dalam sholat. Orang yang fokus di dalam sholat akan mudah mencapai kekhusyukan. Kalau nggak ada itu khusyuk dalam sholat sulit sekali. Bayangkan dalam sholat Pak, kadang-kadang ingat dosa orang lain, ingat salah orang lain dalam sholat. Dalam sholat ada orang terkadang menghitung kesalahan orang lain di dalam sholatnya. Ini kan nggak usah sholat. Kenapa? Karena nggak ada manfaat buat dia. Ketika sedang sholat itu hanya ada antara kita dan Allah. Yang kita lihat apa? Dosa kita, salah kita. Hanya itu aja yang kita lihat. Seakan-akan kalaupun kita merasa dianggap oleh masyarakat mungkin ini hamba Allah di antara kami semua terbaik, tetap ketika kita sholat kita menganggap di antara masyarakat itu saya yang paling hina. Itu ketika sholat. Itu cara sholat untuk bisa menghadirkan khusyuk. Makanya jangan heran di antara para nabi dan Rasulullah itu kalau sholat itu seperti kita tamasya Pak. Kayak kita pergi ke gunung, kayak kita pergi ke laut. Kenapa? Mereka itu santai dan nikmat sekali sholatnya. Sujudnya lama, berdirinya lama. Oh, di sini kan sering diceritakan tuh sholat Rasulullah itu 3 surat, 1 rakaat. Selesai Al-Baqarah nyambung Ali Imran. Sahabat Rasulullah Hudzaifah dalam hatinya nih bakal selesai nih habis Ali Imran, nyambung An-Nisa atau nyambung Ali Imran ke An-Nisa, sambung lagi An-Nisanya. Itu hampir 5 juz Pak, 1 rakaat. Coba bayangkan kalau kita sholat di sini ada yang ikut 5 rakaat, insya Allah imamnya besok di blacklist. Betul? Baru 1 halaman aja baca di sholat Isya banyak yang komplain. Kalau baca misalkan kalau 1 halaman itu kalau misalnya kita ambil surat Al-Baqarah di halaman kedua itu ayat di atasnya innal ladzina kafaru misalnya. Iya kan? Sampai habis tuh ke bawah itu. 1 halaman doang. Insyaallah. Boleh lah besok-besok kalau Isya jangan itu lagi lah, maghrib aja kan nggak bisa panjang-panjang. Nabi 3 surat. 3 surat Pak. Nabi. Hudzaifah itu sampai bilang bisa selesai. Enggak berhenti Nabi. Selesai 1 juz. Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah. Al-Baqarah 2 juz setengah. Selesai 2 juz setengah kata Hudzaifah nih bahas sudah selesai nih. Nyambung ke Ali Imran. Balik lagi kalau tadi Al-Baqarah alif lam mim, Ali Imrannya juga alif lam mim. Nyambung lagi. Kata Hudzaifah, oh nyambung ternyata. Selesai Ali Imran kayaknya nih udah mau sujud. Nyambung lagi An-Nisa. Rasulullah sholatnya begitu. Kenapa sanggup? Mereka menikmati. Karena iman para nabi itu sudah di atas rata-rata. Mereka menikmati. Itulah tamasya mereka. Itulah main-main mereka. Itulah kesenangan mereka. Sehingga sholatnya nggak berat. Kita 5 menit sholat berat. Mana contohnya? Duha. Jangan dijawab. Coba tanya ke diri sendiri siapa yang sholat duha tadi pagi. Duha. Minimal kan 2 rakaat. Betul tidak?
Berapa lama 2 rakaat? 5 menit. Itu macet di jalan itu berjam-jam, tetap kita jalani. Demi apa? Urusan perut. 5 menit Pak, sehari semalam. Sunnah kita tambah nih sunnahnya. Berat kita lakukan. Nah ini jadi berat atau ringannya melakukan sholat tergantung apakah kita khusyuk melakukan sholat. Semoga semua kita khusyuk. Sholatnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang ibadah sholatnya diterima. Dan kita memohon kepada Allah setiap kali kita melakukan sholat, ya Allah, buat diriku hanya teringat padamu. Jangan datangkan makhlukmu dan duniamu ke dalam sholatku. Biar aku hanya fokus berbicara denganmu, berkomunikasi denganmu. Karena media komunikasi terbaik dengan Allah adalah sholat. Mungkin ada satu pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan. Silakan. Betul. Hukumnya apa ya kalau kita sholat sambil memejamkan mata? Oke. Ada orang sholat biar khusyuk tutup mata, pejam matanya. Apalagi kalau pakai sajadah. Zaman sekarang sajadah kan banyak bentuknya. Ada Ka'bah, ada pula sajadah, ada burung, ada burung, ya kan? Ada Masjidil Aqsa, ada Ka'bah. Lama-lama bagus juga lukisannya. Lagi sholat. Lalu orang pejam mata, biar dia gak lihat apa-apa sehingga dia bisa fokus. Pertanyaan itu dijawab oleh Said Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Kitab Fiqhus Sunnah, kitab perbandingan mazhab. Jadi kalau mau baca kitab Fiqhus Sunnah 4 mazhab itu ada semuanya di situ. Cuma memang pembahasannya tidak luas. Kalau mau baca, karena kitabnya kecil. Kalau mau baca yang luas, baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, atau kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah karangan Imam Al-Jazairi. Mau yang lebih gede lagi, baca mausu'ahnya, ditulis oleh para ulama Kuwait, disebut dengan Mausu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedia fikih. Nah, itu ada. Nah, apa kata Said Sabiq? Para ulama berbeda pendapat terkait dengan sholat memejamkan mata ataupun tidak. Sebagian mereka mengatakan tidak sah sholat dalam kondisi memejamkan mata. Sebagian mengatakan sah sholat dalam kondisi memejamkan mata. Dua pendapat ini digabung oleh Said Sabiq. Beliau ngambil jalan tengah, dan kenapa saya sering kalau ada pertanyaan ini saya nukilkan beliau? Karena apa yang beliau sampaikan ini dia yang saya temukan salah satu yang terbaik. Salah satu terbaik. Kata beliau, kalau tidak ada kepentingan, tidak ada mudarat, tidak ada kesulitan, maka hendaklah sholat dengan kondisi membuka mata. Jangan ditutup. Tapi jika itu memudaratkan sholat, dikhawatirkan kemudian terpengaruh atau terbayang yang tidak-tidak sehingga itu mengganggu kekhusyukan sholatnya, maka dia boleh memejamkan mata. Beliau menggunakan kaidah fikih, apabila ada dua mudarat maka ambil yang terkecil yang disebut dalam kaidah fikih dengan kalimat akhaffud dararain. Begitu. Ketika ada dua mudarat yang hadir dan gak bisa dihindari. Ini kalau saya buka mata terganggu kekhusyukan saya, nutup mata ini juga tidak bagus. Karena ada dua mudarat. Mana yang lebih baik? Tutup mata khusyuk atau buka mata nggak khusyuk? Kata beliau, tutup mata. Itu lebih baik untuk mencapai kekhusyukan. Wallahu a'lamu bishawab. Itu kata saya Sabiq. Masih ada satu pertanyaan kalau bisa? Oh, sudah 59, sudah 1 menit lagi. Iya, Pak. Maaf Pak, kurang dengar Pak. Hukum berjamaah boleh membacakan surat panjang kalau ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan,
karena ada orang tua di belakang yang sakit dan segala macam, berlaku hadis idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kamu mengimami orang banyak, maka hendaklah kamu ringankan. Ayat idis itu tidak dipahami secara teks, harus lihat ilahnya apa. Kenapa Rasulullah ngomong begitu? Ilahnya ternyata yang dibicarakan oleh Nabi itu asbabun nuzulnya berkaitan ada orang tua yang gak sanggup berdiri lama di belakang. Itu ilahnya. Dijadikan oleh para ulama hadis tersebut bukan sifatnya mutlak. Jadi boleh gak kalau misalkan kita sepakat sholat tarawih sampai pagi? Boleh gak? Ya boleh, asal kuat. Sepakat dulu. Kalau gak sepakat kan imamnya tinggal sendiri nanti. Allah, saya kira begitu Pak ya. Kita sholat isya nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Seperti itu terkait dengan sholat berjamaah. Saya akhiri hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان